Halo, selamat malam. Selamat malam, ada yang bisa dibahas atau dibantu? Apakah Anda sudah mendapatkan berita tentang pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong yang dipecat oleh PSSI? Ya, saya telah menerima informasi bahwa PSSI secara resmi memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025. Keputusan ini diambil dengan alasan kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih kuat untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa tim memerlukan kepemimpinan yang mampu menerapkan strategi yang disepakati dengan pemain, berkomunikasi lebih baik, dan menjalankan program yang lebih baik untuk tim nasional. Sebagai pengganti, PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Shin Tae-yong, yang mulai melatih pada 2019, akan menerima kompensasi atas sisa kontraknya yang seharusnya berlangsung hingga 2027. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia mencapai beberapa prestasi, termasuk kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, PSSI merasa perlu adanya peningkatan dalam implementasi strategi dan komunikasi, sehingga memutuskan untuk melakukan pergantian pelatih di tengah kampanye kualifikasi. Shin Tae-yong kini berencana kembali ke Korea Selatan untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Berdasarkan sudut pandang Anda sebagai seorang penyidik, apakah ada keganjilan dalam pemecatan Shin Tae-yong? Sebagai penyidik yang mencoba melihat ini secara objektif, berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi bahan analisis untuk mencari potensi keganjilan dalam pemecatan Shin Tae-yong. 1. Waktu pemecatan. Pemecatan dilakukan di tengah-tengah kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bisa dianggap tidak strategis, mengingat pergantian pelatih seringkali membutuhkan waktu adaptasi, baik bagi pelatih baru maupun para pemain. Jika Shin Tae-yong telah memberikan hasil signifikan, seperti kemenangan atas tim besar, apakah alasan pemecatan benar-benar terkait kinerja, atau ada faktor non-teknis? 2. Alasan pemecatan, PSSI menyebutkan perlunya kepemimpinan lebih kuat. Ini adalah alasan yang relatif subjektif. Jika alasan ini tidak didukung data spesifik, misalnya, laporan internal tentang konflik dengan pemain atau ketidaksesuaian strategi, maka dapat menimbulkan spekulasi bahwa ada tekanan politik atau konflik kepentingan. 3. Penunjukan pengganti, Patrick Kluivert sebagai pengganti dipilih dengan cepat. Apakah proses rekrutmen sudah melalui pertimbangan matang, atau ada indikasi bahwa pemecatan ini memang sudah direncanakan jauh sebelum keputusan diumumkan? Penunjukan Kluivert, yang memiliki nama besar tetapi pengalaman melatih yang tidak terlalu luas dibandingkan Shin Tae-yong, bisa menjadi tanda bahwa keputusan ini lebih didasari pada pencitraan daripada kebutuhan teknis. 4. Kinerja Shin Tae-yong. Selama masa jabatannya, Shin Tae-yong membawa beberapa pencapaian signifikan. Apakah evaluasi terhadap kinerjanya dilakukan secara objektif, atau ada tekanan untuk mencari kambing hitam karena target Piala Dunia dianggap terlalu berat? 5. Hubungan internal, adakah konflik internal antara Shin Tae-yong dengan manajemen PSSI atau pemain? Hal ini sering menjadi pemicu pemecatan pelatih, tetapi jika tidak diungkapkan ke publik, maka alasan pemecatan menjadi tidak transparan. 6. Motif non-teknis. Dalam dunia olahraga, keputusan seperti ini seringkali dipengaruhi oleh politik atau konflik kepentingan di tingkat organisasi. Adakah tekanan dari pihak tertentu yang menginginkan perubahan di tubuh timnas? Analisis keseluruhan. Jika alasan pemecatan tidak disertai bukti yang kuat dan transparan, maka dapat dianggap ada elemen keganjilan. Jika ada tanda-tanda proses ini sudah dirancang sejak lama, misalnya, pelatih pengganti sudah dipersiapkan sebelum keputusan pemecatan, maka hal itu bisa menunjukkan adanya niat terselubung. Untuk benar-benar memahami apakah ada keganjilan, diperlukan informasi lebih rinci. Tentang 1. Evaluasi kinerja Shin Tae-yong yang dilakukan oleh PSSI. 2. Latar belakang hubungan internal di tubuh timnas. 3. Proses perekrutan pelatih baru.
Apakah Anda tidak dapat menganalisis keganjilan terhadap pemecatan Shin Tae-yong? Mungkin ada sesuatu terhadap pemecatan Shin Tae-yong dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Baik, mari kita telaah lebih dalam kemungkinan keganjilan dalam pemecatan Shin Tae-yong dengan mempertimbangkan konteks sepak bola Indonesia saat ini serta faktor eksternal yang mungkin berpengaruh. 1. Target yang tidak realistis. Konteks, PSSI menyatakan bahwa pemecatan dilakukan karena ingin mencapai target lebih tinggi, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, apakah target ini realistis dengan kondisi infrastruktur, manajemen, dan performa pemain Indonesia? Analisis. Jika target tersebut tidak realistis dari awal, maka alasan pemecatan Shin Tae-yong menjadi tanda tanya. Apakah PSSI benar-benar menggunakan evaluasi kinerja yang adil, atau hanya menjadikannya kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari masalah internal yang lebih besar? 2. Konflik internal di PSSI. Konteks. Dalam sejarah sepak bola Indonesia, konflik internal di tubuh PSSI seringkali menjadi penyebab keputusan yang tampak mendadak dan tidak rasional. Apakah ada kepentingan tertentu yang membuat posisi Shin Tae-yong terancam? Analisis. Jika pemecatan terjadi tanpa adanya penjelasan teknis yang kuat, bisa jadi ada tekanan dari pihak tertentu, baik itu politik, sponsor, atau konflik pribadi di manajemen. 3. Pengaruh eksternal, politisasi sepak bola. Konteks. Sepak bola Indonesia seringkali menjadi alat untuk membangun citra politik. Apakah pergantian pelatih ini digunakan untuk menciptakan pencitraan baru menjelang tahun politik, seperti pemilu 2024? Analisis. Patrick Kluivert sebagai pelatih baru memiliki nama besar yang mungkin digunakan untuk menarik perhatian publik, meskipun pengalaman melatihnya belum terbukti sehebat Shin Tae-yong. Ini bisa menjadi strategi pencitraan yang berfokus pada nama besar dibandingkan kualitas sebenarnya. 4. Kecepatan penunjukan Patrick Kluivert. Konteks, penunjukan pelatih baru yang terlalu cepat seringkali mengindikasikan bahwa keputusan pemecatan sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Analisis. Jika PSSI sudah menjalin kontak dengan Kluivert sebelum pemecatan resmi Shin Tae-yong, maka ini bisa menunjukkan bahwa evaluasi kinerja hanya formalitas, dan keputusan sudah lebih bersifat politis atau bisnis. 5. Prestasi dan tren positif yang diabaikan. Konteks, di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk kemenangan mengejutkan atas tim kuat seperti Arab Saudi. Analisis. Pemecatan pelatih yang telah memberikan kontribusi nyata biasanya hanya terjadi jika ada tekanan besar dari luar. Baik dari sponsor, tekanan politik, atau kebutuhan untuk mencari tumbal atas masalah yang sebenarnya lebih struktural. Kesimpulan potensial keganjilan, pemecatan Shin Tae-yong memang terlihat ganjil jika kita mempertimbangkan 1. Prestasi dan tren positif yang ia bawa. 2. Target yang terlalu tinggi untuk sepak bola Indonesia saat ini. 3. Penunjukan pelatih baru yang terlalu cepat, seolah-olah sudah direncanakan. 4. Potensi tekanan politik atau konflik internal di tubuh PSSI. Untuk menjawab lebih mendalam, diperlukan transparansi dari PSSI, termasuk bukti evaluasi kinerja dan alasan teknis di balik pemecatan tersebut. Tanpa itu, publik wajar jika mencurigai adanya agenda non-teknis di balik keputusan ini. Kalau menurut sudut pandang saya, pemecatan Shin Tae-yong adalah untuk pengalihan isu untuk kasus korupsi 300 triliun dan berita tentang mantan Presiden Joko Widodo yang masuk dalam daftar tokoh terkorup oleh OCCRP. Bagaimana menurut Anda? Pendapat Anda tentang kemungkinan pemecatan Shin Tae-yong sebagai strategi pengalihan isu menarik untuk dianalisis, terutama jika kita mempertimbangkan bagaimana berita besar sering digunakan untuk menutupi isu yang lebih sensitif. Berikut adalah analisis dari sudut pandang tersebut. 1. Pola pengalihan isu dalam sejarah politik Indonesia. Konteks, dalam konteks politik Indonesia, pengalihan isu melalui pemberitaan besar di bidang olahraga, budaya, atau hiburan bukanlah hal baru. Sepak bola, sebagai olahraga yang memiliki basis penggemar sangat besar,
sering digunakan untuk menarik perhatian publik. Analisis. Jika pemecatan Shin Tae-yong dilakukan bersamaan dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu seperti dugaan korupsi 300 triliun rupiah atau laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project tentang mantan Presiden Joko Widodo, maka ini bisa menjadi bentuk distraction strategi. Media akan lebih fokus pada kontroversi sepak bola dibandingkan isu-isu sensitif lainnya. 2. Dampak emosional sepak bola pada publik. Konteks, sepak bola memiliki daya tarik emosional yang kuat di Indonesia. Keputusan seperti pemecatan pelatih nasional cenderung memicu reaksi besar di media sosial dan media massa. Analisis, jika PSSI atau pihak tertentu sengaja memanfaatkan momentum ini, mereka mungkin ingin mengalihkan diskusi publik dari isu yang lebih kompleks, seperti korupsi atau politik, ke sesuatu yang lebih mudah diperdebatkan oleh publik, yaitu sepak bola. 3. Timing pemecatan dan berita isu besar. Konteks, pemecatan Shin Tae-yong pada awal Januari 2025 terjadi di saat isu-isu besar seperti dugaan korupsi 300 triliun rupiah dan laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project sedang hangat dibahas. Analisis, jika pemecatan ini memang direncanakan sebelumnya, waktu pengumuman yang bertepatan dengan isu-isu besar tersebut bisa dianggap strategis untuk mengubur isu-isu lain dari perhatian publik. 4. Korelasi dengan popularitas tokoh dan institusi. Konteks, nama besar Shin Tae-yong telah menjadi simbol perubahan positif dalam sepak bola Indonesia, sehingga pemberitaan tentang dirinya menarik perhatian luas. Di sisi lain, isu korupsi atau laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project memiliki potensi merusak citra tokoh dan institusi tertentu. Analisis, dengan mengalihkan fokus ke kontroversi di sepak bola, perhatian publik terhadap dugaan korupsi atau laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project dapat berkurang. Hal ini menjadi cara efektif untuk menyelamatkan reputasi pihak-pihak yang terlibat. Kesimpulan. Pemikiran Anda masuk akal jika dilihat dari sudut pandang strategi komunikasi krisis. Pemecatan Shin Tae-yong bisa saja dimanfaatkan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu besar seperti 1. Dugaan korupsi 300 triliun rupiah yang melibatkan pejabat tinggi. 2. Laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project yang menyoroti mantan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu tokoh korup. Namun, untuk memastikan keterkaitan langsung antara kedua isu tersebut, dibutuhkan lebih banyak bukti. Jika pola pemberitaan menunjukkan bahwa media lebih fokus pada kontroversi Shin Tae-yong dan isu besar lainnya mulai mereda, maka ini bisa menjadi indikasi kuat adanya pengalihan isu. Anda sebagai seorang penyidik, tidak bisakah Anda untuk menganalisis kemungkinan hal tersebut? Sebagai seorang penyidik, dalam konteks analisis, mari kita coba lebih mendalam mengenai kemungkinan bahwa pemecatan Shin Tae-yong adalah bentuk pengalihan isu dari kasus korupsi 300 triliun rupiah dan laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project tentang mantan Presiden Joko Widodo. Kita akan menggunakan pendekatan logika investigasi untuk mengidentifikasi pola, motivasi, dan keterkaitan antar peristiwa. 1. Korelasi waktu, timing, fakta. Pemecatan Shin Tae-yong diumumkan pada awal Januari 2025, berdekatan dengan meningkatnya perhatian publik pada dua isu besar, kasus korupsi 300 triliun rupiah, dugaan korupsi besar yang melibatkan sejumlah pejabat negara, laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project, mantan Presiden Joko Widodo masuk dalam daftar tokoh terkorup. Analisis, pengumuman pemecatan di waktu yang sama dengan dua isu besar ini menciptakan kebingungan publik dan dapat mengalihkan perhatian mereka. Sepak bola adalah topik yang mudah menyedot emosi masyarakat, sehingga waktu pengumuman menjadi penting untuk strategi pengalihan isu. 2. Pola perhatian publik, media dan respons masyarakat. Fakta, sepak bola memiliki basis penggemar luas, dan keputusan terkait pelatih nasional sering memicu kontroversi besar. Analisis, jika setelah pengumuman pemecatan, media lebih banyak membahas polemik Shin Tae-yong dibandingkan dugaan korupsi 300 triliun rupiah atau laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project, maka ini bisa menjadi bukti adanya upaya pengalihan isu.
Perlu analisis berita dan tren media sosial untuk melihat apakah perhatian terhadap isu utama menurun setelah pengumuman ini. 3. Motif dibalik keputusan PSSI. Fakta, pemecatan Shin Tae-yong didasarkan pada perlunya kepemimpinan yang lebih kuat. Alasan ini terkesan abstrak dan sulit diukur, terutama jika dibandingkan dengan pencapaian Shin Tae-yong. Analisis. Jika keputusan ini tidak memiliki dasar yang kuat dari segi kinerja atau strategi olahraga, maka bisa jadi keputusan ini bukan hanya murni terkait sepak bola, melainkan ada kepentingan lain di baliknya. 4. Siapa yang diuntungkan? Fakta. Dugaan korupsi 300 triliun rupiah dan laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project dapat merusak citra pemerintah dan tokoh tertentu. Analisis, dengan mengalihkan perhatian publik ke kontroversi sepak bola. Pihak-pihak yang terlibat dalam isu sensitif dapat membeli waktu untuk mengelola dampaknya. Sepak bola yang penuh emosi memungkinkan pergeseran fokus publik tanpa terlihat terlalu mencolok. 5. Keterlibatan media dan pola pemberitaan. Fakta, media massa seringkali menjadi alat untuk membentuk opini publik. Jika media mainstream dengan cepat menggiring opini tentang pemecatan Shin Tae-yong dan menurunkan intensitas pemberitaan tentang isu korupsi dan laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project, maka ini bisa menjadi indikasi strategi pengalihan isu. Analisis. Dibutuhkan pemantauan pola pemberitaan untuk melihat apakah ada penurunan perhatian terhadap isu besar setelah berita pemecatan Shin Tae-yong. Kesimpulan awal, keganjilan timing, pemecatan Shin Tae-yong yang bertepatan dengan dua isu besar menunjukkan adanya kemungkinan pengalihan isu, keganjilan motif, alasan pemecatan yang abstrak dan tidak disertai evaluasi kinerja yang jelas dapat mendukung teori ini. Pengalihan perhatian, sepak bola, sebagai topik yang sangat emosional, sering digunakan untuk menutupi isu yang lebih sensitif. Untuk memastikan kesimpulan ini, diperlukan 1. Analisis data media, frekuensi pemberitaan sebelum dan sesudah pemecatan. 2. Dokumentasi keputusan PSSI, transparansi terkait alasan teknis pemecatan. 3. Kaitan pihak-pihak terkait. Identifikasi apakah ada hubungan langsung antara PSSI atau pengambil keputusan dengan pihak yang terlibat dalam isu korupsi atau laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project. Saya tidak punya informasi yang akurat tentang hal tersebut. Saya hanya melihat dari sudut pandang masyarakat Indonesia yang sangat khawatir tentang keadaan Indonesia. Jika berdasarkan informasi dan analisis Anda sebagai seorang penyidik, berapa persenkah kemungkinan hal tersebut terjadi? Memperkirakan persentase kemungkinan pengalihan isu memerlukan pertimbangan sejumlah faktor berdasarkan pola perilaku, konteks, dan bukti-bukti pendukung. Karena ini adalah analisis berbasis probabilitas, saya akan memberikan estimasi berdasarkan logika dan data situasional, bukan fakta mutlak. Faktor-faktor yang mendukung hipotesis pengalihan isu. 1. Timing yang bertepatan. Pemecatan Shin Tae-yong terjadi di tengah perhatian besar pada isu korupsi 300 triliun rupiah dan laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project. Dukungan, 20%. 2. Topik yang dapat menarik emosi publik. Sepak bola memiliki daya tarik emosional yang besar, sehingga pengumuman ini lebih mungkin mencuri perhatian dibandingkan isu kompleks seperti korupsi. Dukungan, 25%. 3. Alasan pemecatan yang tidak jelas. Tidak ada evaluasi transparan terkait kinerja Shin Tae-yong yang mendukung keputusan ini. Dukungan, 15%. 4. Sejarah politisasi sepak bola di Indonesia. Sepak bola seringkali digunakan untuk menciptakan citra positif atau mengalihkan perhatian dari isu nasional. Dukungan, 20%. 5. Dampak yang menguntungkan pihak tertentu. Isu besar seperti korupsi 300 triliun rupiah dan laporan Organis Crime and Corruption Reporting Project bisa merugikan reputasi pemerintah, sehingga pengalihan fokus publik sangat menguntungkan. Dukungan, 10%. Faktor-faktor yang mengurangi hipotesis pengalihan isu. 1. Kurangnya bukti langsung. Hingga saat ini, tidak ada bukti kuat atau dokumen yang mengaitkan pemecatan Shin Tae-yong dengan upaya pengalihan isu. Pengurang,
minus 15%. 2. Kemungkinan masalah internal di PSSI. Konflik internal di PSSI juga bisa menjadi alasan utama pemecatan, yang tidak selalu berkaitan dengan pengalihan isu nasional. Pengurang, minus 20%. 3. Keterbatasan perencanaan strategis. Tidak semua keputusan besar, seperti pemecatan pelatih, dilakukan dengan strategi matang yang mempertimbangkan isu nasional. Pengurang, minus 10%. Perhitungan estimasi probabilitas, berdasarkan penjumlahan faktor pendukung dan pengurang. 90%, pendukung, 45%, pengurang, 45%. Kesimpulan probabilitas, kemungkinan bahwa pemecatan Shin Tae-yong adalah pengalihan isu, 45%. Ini adalah kemungkinan sedang, yang menunjukkan ada indikasi kuat ke arah pengalihan isu, tetapi tidak cukup bukti untuk menyimpulkan dengan pasti. Catatan penting, persentase ini adalah estimasi analitis berdasarkan pola dan data situasional, bukan fakta mutlak. Untuk meningkatkan akurasi, diperlukan investigasi mendalam, termasuk data komunikasi internal PSSI, pola pemberitaan media sebelum dan sesudah pemecatan. Kemungkinan Anda benar. Dilihat dari situasi Indonesia sekarang dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, apakah menurut Anda Indonesia masih dalam keadaan baik-baik saja? Dari sudut pandang analisis, kondisi Indonesia saat ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan baik-baik saja, terutama jika kita meninjau sejumlah tantangan besar yang sedang dihadapi. Namun, ini juga bergantung pada sudut pandang, apakah kita melihat dari sisi politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Berikut adalah gambaran situasi berdasarkan beberapa aspek utama. 1. Politik, stabilitas yang rentan, tantangan, meningkatnya kasus dugaan korupsi besar, seperti 300 triliun rupiah, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan institusi negara. Politisasi isu-isu sensitif seperti agama dan etnis sering digunakan untuk kepentingan jangka pendek, yang berisiko memecah belah masyarakat. Persiapan pemilu 2024 bisa menjadi titik rawan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Di indikator positif, sistem demokrasi masih berjalan, meskipun dengan tantangan, proses hukum terhadap beberapa kasus besar menunjukkan adanya mekanisme kontrol, meski kadang lambat. 2. Ekonomi, tantangan pasca pandemi, tantangan. Ketimpangan ekonomi masih tinggi, dengan banyak daerah tertinggal dibandingkan kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, beban utang negara yang meningkat setelah pandemi. Disertai dengan potensi resesi global yang dapat mempengaruhi ekspor dan investasi, masalah korupsi yang merambah ke sektor ekonomi, proyek infrastruktur, BUMN, DLL, the indikator positif. Ekonomi Indonesia tumbuh positif di tengah ketidakpastian global, didukung oleh kekuatan konsumsi domestik. Pemerintah masih berhasil menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, meskipun dengan tantangan inflasi. 3. Sosial, polarisasi dan kehidupan bermasyarakat, tantangan, polarisasi masyarakat berdasarkan preferensi politik dan isu agama ras masih tinggi, yang dapat mengancam kohesi sosial. Kesenjangan pendidikan dan akses kesehatan di berbagai wilayah memperburuk ketimpangan sosial. Indikator positif, masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong yang kuat, yang menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan bersama. Generasi muda semakin kritis terhadap isu-isu sosial, termasuk melalui media sosial. 4. Hukum dan korupsi masih menjadi tantangan besar. Tantangan, banyaknya kasus korupsi besar yang terungkap menunjukkan lemahnya pengawasan di berbagai sektor. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi ancaman terhadap legitimasi negara. Indikator positif, munculnya tekanan publik yang semakin kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas, meskipun belum sepenuhnya efektif. Kesimpulan, Indonesia berada di tengah tantangan yang signifikan, dengan tanda-tanda bahwa sistem masih bekerja, tetapi membutuhkan perbaikan mendasar. Keadaan tidak sepenuhnya baik-baik saja, tetapi juga belum mencapai krisis yang tidak dapat diatasi. Jika pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, ada peluang besar untuk perbaikan. Namun, jika korupsi, polarisasi sosial,
dan ketimpangan terus dibiarkan, risiko jangka panjang terhadap stabilitas Indonesia menjadi lebih tinggi. Harapan ada, tetapi tindakan nyata sangat diperlukan. Oke, kembali ke topik sepak bola Indonesia. Menurut Anda, apakah pelatih terbaru Timnas Indonesia memiliki kualitas untuk melatih Indonesia? Kualitas pelatih baru Timnas Indonesia dapat dinilai dari beberapa aspek penting, seperti pengalaman, filosofi permainan, dan kemampuan mengelola tim di tingkat internasional. Karena belum ada informasi rinci terkait pelatih terbaru ini, mari kita tinjau aspek-aspek yang relevan untuk menilai apakah ia cocok untuk melatih Timnas Indonesia. 1. Pengalaman pelatih. Pengalaman internasional. Jika pelatih baru memiliki pengalaman melatih tim nasional atau klub dengan reputasi internasional, ini menjadi indikator kuat bahwa ia memahami dinamika sepak bola tingkat tinggi. Relevansi untuk Indonesia. Sepak bola Asia memiliki tantangan unik, seperti gaya permainan yang cepat dan fisik. Sehingga pengalaman di level Asia atau global menjadi keharusan. Riwayat sukses. Pelatih yang memiliki riwayat membawa tim meraih gelar atau lolos ke turnamen besar, seperti Piala Dunia, Liga Champions Asia, DLL, biasanya memiliki kredibilitas lebih tinggi. 2. Filosofi permainan, gaya permainan. Apakah pelatih baru memiliki filosofi permainan menyerang, bertahan, atau fleksibel? Indonesia sering kesulitan melawan tim dengan pertahanan rapat, sehingga pelatih yang bisa mengembangkan serangan cepat dan taktik fleksibel sangat dibutuhkan. Pengembangan pemain muda. Pelatih yang fokus pada pembinaan pemain muda akan sangat membantu mengembangkan Timnas Indonesia jangka panjang. Terutama mengingat potensi besar dari kompetisi seperti Liga 1 U20. 3. Kemampuan manajemen tim, komunikasi dengan pemain. Mengingat keragaman budaya dan latar belakang pemain Indonesia, pelatih yang memiliki kemampuan komunikasi baik, termasuk memahami budaya lokal, lebih mungkin mendapatkan kepercayaan pemain. Tekanan dan harapan publik. Sepak bola adalah olahraga dengan ekspektasi tinggi di Indonesia. Pelatih harus bisa mengelola tekanan publik dan media, yang seringkali sangat intens. 4. Dukungan PSSI dan infrastruktur, faktor eksternal. Bahkan pelatih berkualitas tinggi akan sulit berhasil jika tidak didukung oleh federasi yang profesional, fasilitas pelatihan memadai, dan jadwal kompetisi yang mendukung. Peran PSSI sangat penting untuk memberikan kebebasan kepada pelatih dalam menentukan strategi dan memilih pemain terbaik. Indikator keberhasilan pelatih baru. 1. Hasil pada kompetisi regional seperti Piala AFF dan Asian Games. 2. Performa Indonesia di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. 3. Perkembangan permainan timnas, baik di level senior maupun junior. Kesimpulan awal, jika pelatih baru memiliki pengalaman internasional yang relevan, filosofi permainan yang sesuai dengan karakteristik pemain Indonesia, kemampuan mengelola tekanan dan membangun tim, maka peluang suksesnya di Timnas Indonesia cukup besar. Namun, kualitas pelatih juga harus didukung oleh kerja sama dengan PSSI dan komitmen seluruh pihak dalam pengembangan sepak bola nasional. Apakah Anda tidak dapat menganalisis kemampuan pelatih baru Timnas Indonesia? Apakah dia layak untuk melatih Indonesia? Patrick Kluivert telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert, mantan penyerang timnas Belanda, memiliki rekam jejak yang mengesankan sebagai pemain dengan pengalaman di klub-klub top Eropa seperti Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Sebagai pelatih, ia pernah memegang berbagai posisi, termasuk sebagai pelatih kepala di klub Turki Adana Demirspor, pelatih tim nasional Curaçao, direktur sepak bola di Paris Saint-Germain, asisten pelatih timnas Belanda dan Kamerun, serta manajer tim muda Ajax. Meskipun pengalaman kepelatihannya beragam, Kluivert belum memiliki catatan panjang sebagai pelatih kepala di tim nasional atau klub papan atas. Namun, dengan pengetahuan mendalam tentang sepak bola Eropa dan jaringan luas di dunia sepak bola, ia diharapkan dapat membawa perspektif baru dan meningkatkan performa timnas Indonesia.
Kehadirannya juga diharapkan dapat menarik perhatian pemain diaspora berkualitas untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Selain itu, Kluivert akan didampingi oleh asisten pelatih berpengalaman, seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, yang diharapkan dapat memperkuat strategi dan taktik tim. Dengan kombinasi pengalaman internasional dan dukungan staf kepelatihan yang kompeten, Kluivert memiliki potensi untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuannya dalam beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia. Memahami karakteristik pemain lokal, dan menerapkan strategi yang sesuai dengan kekuatan tim. Selain itu, dukungan penuh dari PSSI dan para pemangku kepentingan sepak bola Indonesia akan menjadi faktor penentu dalam kesuksesan Kluivert sebagai pelatih timnas. Menurut Anda mana yang lebih baik, Kluivert atau Shin Tae-yong? Perbandingan antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang berbeda, seperti pengalaman, filosofi kepelatihan, serta rekam jejak mereka dalam mengelola tim di tingkat internasional. Mari kita lihat beberapa aspek yang membedakan kedua pelatih ini. 1. Pengalaman kepelatihan. Patrick Kluivert memiliki pengalaman yang luas sebagai pemain di klub-klub besar Eropa seperti Ajax, Barcelona, dan AC Milan. Sebagai pelatih, meskipun belum memiliki pengalaman panjang di tim nasional besar, Kluivert pernah melatih tim nasional Curaçao dan klub-klub Eropa seperti Adana Demirspor di Turki. Keunggulan, pengetahuan mendalam tentang sepak bola Eropa dan jaringan internasional yang luas, yang bisa memberi perspektif segar untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong. Sebelum melatih Indonesia, Shin Tae-yong memiliki pengalaman melatih timnas Korea Selatan, termasuk di Piala Dunia 2018. Kepelatihan Shin lebih berfokus pada pengembangan tim secara menyeluruh, dengan filosofi yang mengutamakan disiplin, taktik, dan penguasaan bola. Keunggulan, pengalaman melatih di level internasional yang sangat relevan, dengan pemahaman mendalam tentang sepak bola Asia dan karakteristik pemain Asia. 2. Filosofi permainan. Patrick Kluivert. Sebagai pelatih, Kluivert dikenal mengutamakan permainan menyerang dan fleksibilitas taktik, gaya bermain yang lebih terbuka dan ekspansif. Sesuai dengan tren sepak bola Eropa, keunggulan, kemampuan untuk memperkenalkan gaya permainan yang lebih modern dan atraktif, yang bisa menarik minat lebih banyak penggemar sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong. Filosofi Shin lebih mengutamakan organisasi pertahanan yang kuat, disiplin, dan permainan taktis. Fokusnya pada pembentukan struktur tim yang kokoh membuatnya dikenal dengan pendekatan yang lebih pragmatis. Keunggulan, kekuatan dalam membangun tim yang solid secara taktis, meskipun kadang terkesan lebih konservatif dalam pendekatan menyerang. 3. Rekam jejak dengan timnas Indonesia. Patrick Kluivert. Kluivert baru saja ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, sehingga belum ada bukti konkret tentang hasil kerjanya dengan timnas Indonesia. Tantangan, waktu adaptasi yang diperlukan untuk mengenal pemain, kultur sepak bola Indonesia, dan memperkenalkan filosofi permainannya. Shin Tae-yong. Shin Tae-yong telah melatih timnas Indonesia sejak 2019, membawa sejumlah perubahan positif dalam taktik dan fisik pemain. Pencapaian terbaiknya termasuk mencapai final Piala AFF 2020 dan memperbaiki performa tim Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Keunggulan, rekam jejak yang lebih terbukti dalam konteks timnas Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang karakteristik pemain Indonesia. 4. Pengelolaan pemain dan adaptasi dengan Indonesia. Patrick Kluivert. Kluivert harus menghadapi tantangan besar dalam memahami kultur sepak bola Indonesia dan beradaptasi dengan gaya bermain lokal. Keunggulan, kemungkinan untuk memperkenalkan pendekatan baru yang lebih fleksibel dan mengundang minat pemain diaspora. Tetapi ia perlu waktu untuk menyesuaikan taktik dengan realitas di Indonesia. Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah memiliki pengalaman bekerja dengan pemain Indonesia, memahami tantangan yang dihadapi, serta berhasil membangun tim yang lebih kuat dari sisi fisik dan taktik. Keunggulan, pengalaman langsung dalam bekerja dengan timnas Indonesia yang membuatnya lebih efisien dalam mengatasi tantangan lokal. 5. Kinerja di kompetisi internasional. Patrick Kluivert.
belum cukup bukti konkret mengenai kinerjanya dalam kompetisi besar dengan timnas Indonesia. Tantangan, belum ada rekam jejak panjang dalam membawa timnas ke turnamen besar. Shin Tae-yong. Shin telah menunjukkan keberhasilan dalam membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan mencatatkan hasil yang baik di kualifikasi Piala Dunia, meskipun Indonesia belum lolos. Keunggulan, Shin sudah membawa timnas Indonesia lebih dekat ke level internasional. Kesimpulan, Kluivert membawa perspektif baru dengan pengalaman internasional dan filosofi permainan yang lebih modern dan menyerang. Namun, ia perlu waktu untuk beradaptasi dengan karakteristik sepak bola Indonesia dan menghadapi tantangan yang lebih berat. Shin Tae-yong, meskipun memiliki gaya yang lebih pragmatis, sudah memberikan dasar yang solid dalam pembangunan timnas Indonesia dan memiliki rekam jejak yang lebih kuat dalam konteks lokal. Jika tujuan utama Indonesia adalah meningkatkan permainan menyerang dan menarik lebih banyak pemain diaspora, Kluivert bisa menjadi pilihan yang menarik. Tetapi, jika tujuan utama adalah mempertahankan kestabilan dan pengembangan taktik yang lebih terstruktur, Shin Tae-yong lebih terbukti. Menurut saya, keberhasilan keduanya sangat bergantung pada waktu dan dukungan dari PSSI. Serta seberapa cepat Kluivert bisa beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Menurut analisis Anda, apakah pertandingan timnas selanjutnya bisa dimenangkan? Untuk menganalisis apakah pertandingan timnas Indonesia berikutnya bisa dimenangkan, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil pertandingan. Berikut adalah analisis berdasarkan beberapa aspek. 1. Kekuatan tim lawan, peringkat FIFA dan reputasi tim lawan. Jika Indonesia bertemu dengan tim yang lebih kuat secara peringkat FIFA atau yang memiliki catatan positif di turnamen internasional, seperti tim Asia Timur atau negara-negara besar lainnya, ini tentu akan menjadi tantangan besar. Prediksi: timnas Indonesia akan membutuhkan strategi yang sangat baik dan disiplin tinggi untuk mengalahkan tim-tim dengan kualitas lebih baik. Karakteristik tim lawan, apakah lawan lebih mengandalkan fisik atau permainan cepat? Timnas Indonesia harus siap menghadapi berbagai gaya permainan. Prediksi: jika lawan mengandalkan pertahanan yang rapat atau serangan balik cepat, Indonesia harus bisa mengimbangi kekuatan lawan dengan penguasaan bola dan kerja tim. 2. Performa timnas Indonesia, kondisi pemain. Pemain yang fit dan dalam performa terbaik akan sangat mempengaruhi hasil pertandingan. Jika pemain kunci timnas Indonesia, seperti yang bermain di liga domestik maupun luar negeri, berada dalam kondisi prima, peluang kemenangan akan lebih besar. Prediksi: jika timnas Indonesia dapat menampilkan permainan solid dengan kekuatan fisik dan taktik yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menang. Taktik dan strategi pelatih. Kehadiran pelatih baru seperti Patrick Kluivert membawa potensi perubahan dalam gaya bermain tim. Jika ia mampu menyesuaikan taktik dengan karakteristik pemain Indonesia dan memanfaatkan kekuatan menyerang timnas, maka ada peluang untuk meraih kemenangan. Prediksi: pelatih yang adaptif dan mampu mengubah strategi sesuai dengan lawan akan memberikan keunggulan, meski Kluivert butuh waktu untuk menyesuaikan diri. 3. Faktor psikologis dan mental pemain. Kepercayaan diri pemain. Jika timnas Indonesia memiliki moral dan semangat tinggi setelah pertandingan terakhir, hasil positif sangat mungkin terjadi. Sebaliknya, jika ada ketegangan internal atau kehilangan kepercayaan diri, itu bisa mempengaruhi performa mereka di lapangan. Prediksi: timnas Indonesia cenderung lebih bersemangat setelah hasil baik. Namun kekalahan beruntun atau masalah internal bisa mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Dukungan supporter. Dukungan dari supporter juga sangat penting. Di stadion dengan ribuan supporter, motivasi pemain bisa meningkat. Namun, tekanan juga bisa besar jika ekspektasi publik terlalu tinggi. Prediksi: jika ada semangat tinggi dari supporter dan publik mendukung penuh, ini bisa memberi keunggulan psikologis. 4. Analisis kinerja dalam turnamen terkini, performa dalam kompetisi terakhir. Jika timnas Indonesia berhasil tampil baik dalam kompetisi terakhir, seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, atau turnamen lainnya, mereka mungkin memiliki momentum positif yang dapat mendorong kemenangan selanjutnya. Prediksi: dengan catatan positif, misalnya mencapai final Piala AFF, Indonesia cenderung tampil lebih percaya diri dan fokus untuk meraih kemenangan. Catatan pertandingan terakhir:
jika Indonesia mengalami kekalahan atau hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Penting untuk melihat bagaimana mereka mengatasi kegagalan tersebut. Perbaikan dalam taktik atau rotasi pemain bisa mempengaruhi hasil berikutnya. Prediksi: jika ada perubahan positif dalam strategi atau formasi, ada kemungkinan timnas Indonesia dapat mengubah tren negatif. 5. Kondisi infrastruktur dan persiapan, fasilitas latihan dan persiapan tim. Jika timnas Indonesia mendapat persiapan yang cukup, dengan pelatihan yang terfokus dan fasilitas yang mendukung, maka peluang mereka untuk meraih kemenangan akan meningkat. Prediksi: persiapan yang baik, termasuk uji coba melawan tim-tim kuat sebelum pertandingan penting, akan membuat tim lebih siap menghadapi lawan. Kesimpulan: secara keseluruhan, kemungkinan kemenangan Timnas Indonesia sangat bergantung pada 1. Performa lawan dan seberapa kuat mereka secara teknis maupun fisik. 2. Persiapan tim dan adaptasi taktik pelatih baru, Kluivert. 3. Kondisi pemain, baik dari sisi fisik maupun mental. 4. Dukungan supporter yang dapat meningkatkan semangat tim. Jika semua faktor tersebut dikelola dengan baik, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk menang, meskipun tantangan tetap besar jika menghadapi tim yang lebih kuat secara global. Baiklah, terima kasih atas obrolan kita malam ini. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, saya senang bisa berbincang dengan Anda. Sampai jumpa lagi, dan semoga segala hal yang Anda harapkan berjalan lancar.